anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan peringatan suatu momentum kemerdekaan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda 78 tahun yang lewat. Kemerdekaan yang diraih dengan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa untuk merebut kemerdekaan. Saat ini kita telah merasakan kemerdekaan, walaupun masih ada masyarakat Indonesia yang belum menikmati kesejahteraan hidup seperti yang dirasakan masyarakat di perkotaan atau daerah yang telah merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Presiden Indonesia Insinyur Soekarno mengatakan lebih mudah meraih kemerdekaan dari penjajah daripada menghadapi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku. Hal ini terlihat di masa awal kemerdekaan terjadi pertikaian antara tokoh-tokoh politik yang ingin menonjolkan kehendaknya daripada arahan presiden saat itu. Hal yang paling susah adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dari keperbedaan itu. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 2 ayat 24. Demikian bunyinya. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan kepada Timotius dalam pelayanannya kepada jemaat untuk menghadapi para pengajar-pengajar sesat saat itu. Akibat adanya para pengajar sesat mengakibatkan adanya perpecahan di tengah-tengah jemaat. Sebagai seorang hamba Tuhan yang masih muda, Timotius diberi penguatan oleh Rasul Paulus agar bersikap ramah, cakap mengajar, sabar, lemah lembut terhadap orang yang suka melawan. Bisa kita lihat di ayat 25. Suasana batin atau tingkat emosi Timotius yang masih muda mungkin bisa tidak terkontrol menghadapi suatu masalah yang rumit. Karena itu Paulus mengingatkan Timotius untuk dapat mengendalikan emosi dalam melayani jemaat di usia yang masih muda. Suatu peringatan agar tidak boleh bertengkar mempunyai makna bahwa pertengkaran akan menyebabkan perpecahan dan tidak menyelesaikan suatu permasalahan. Hanya orang yang dikuasai iblislah yang menyukai pertengkaran atau perpecahan. Sikap mengajar di sini bukan mengajar tentang ilmu pengetahuan, melainkan bagaimana mengajar orang semakin berbuat baik dalam hidupnya. Untuk itu, Paulus menekankan harus ada sikap sabar dalam diri seorang pengajar kepada orang-orang yang diajarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai warga negara Indonesia yang telah menikmati kemerdekaan, dan kita juga harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita agar dalam mengisi kemerdekaan ini untuk menjauhi pertengkaran-pertengkaran yang menyebabkan perpecahan bangsa ini. Bila kita terpecah belah, maka akan ada bangsa lain yang akan menjajah kita kembali. Seperti yang dilakukan oleh Belanda saat itu dengan memakai konsep divide et impera atau prinsip pecah belah. Dengan bersatunya bangsa ini, maka kita tidak bisa dijajah oleh bangsa asing. Sebagai hamba Tuhan, kita menjauhi sifat-sifat pertengkaran yang dapat merusak tatanan kehidupan yang sudah baik. Dan kita juga harus cakap mengajar kepada generasi-generasi penerus bangsa dan gereja agar bersikap mengikuti teladan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Sikap sabar juga harus ada dalam diri kita. Tidak reaktif bila ada suatu permasalahan. Salah satu nilai Pancasila yang harus kita jaga dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia adalah sila ketiga,
Persatuan Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita satu di bawah bendera Sang Saka Merah Putih sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! Tuhan memberkati.